Jumpa kembali dengan Anto. Hari ini gue lagi di daerah Pangalengan. Di sini perkebunan, ada perkebunan kentang, sayur-sayuran. Kita bisa lihat betapa indahnya. Cuman bukan perkebunan yang penting. Sebenarnya karena kita lagi di habitatnya motor WR155 punya Yamaha yang baru saja beberapa bulan lalu ya keluar. Gue mau tes nih, rasanya kayak gimana, suspensinya gimana, tenaganya kayak gimana. Oke? Kita cobain. Let's go! Karena ini motor trail. Ini kalau bilang travelnya cukup panjang, teman-teman bisa lihat spesifikasinya langsung di bawah sini dan memiliki shock breaker teleskopik, bukan upside down. Kan teman-teman bilang wah kerenan upside down. Cuma kalau buat cc kecil seperti ini, biasanya secara handling kalau kita pakai teleskopik untuk motor kecil lebih enak. Lalu kita lihat ke bagian belakang nih. Shock breaker belakangnya ini monoshock dengan multi-link. Kenapa multi-link? Karena ya butuh travel panjang. Sedangkan kalau kita lihat travel di shock breakernya nggak terlalu, dikali dengan multi-link ini sehingga dia mainnya bisa jauh naik turunnya. Hasil kalau bisa saya rasakan tadi, antara redaman depan dan belakang itu serupa, seimbang. Jadi pas kita ngehajar lubang, batu, itu motor nggak yang pengen loncat depannya atau kita ditendang dari belakang. Overall, nyaman dipakai. Buat jalan hancur, enak banget. Suspensinya cukup. Nah, ini gue lagi mau nyobain jalan rocky ya, berbatu ya. Aduh. Jadi kalau kita pakai motor di peruntukannya, jadi kalau kayak sekarang ini kan gue lagi di alam bebas terbuka, pakai motor kayak begini, badan nggak sakit-sakit. Emang karena ini peruntukannya intinya gitu kan. Yamaha seneng kan mesin ini. Mesin di WR155, 150 cc, mirip kalau yang lain tuh apa, ada NMAX 155, terus ada MT15, R15 ini, dan apa, Fiction ya. Pada dasarnya ini mesinnya mirip, mungkin secara komponen cam atau apa berbeda. Nah, cuman ada satu yang paling menarik, teknologi VVA-nya ini. Jadi pas kita lari di RPM atas, durasi cam berubah, seolah motor kepecut dari belakang, lari ini motor. Cuman secara torsinya kayak gimana, gini yang gue rasain tadi di lapangan. Mau langsung mau main tanah? Tenaga bawahnya, ini kan motor VVA ya. Jadi kalau dibilang tenaganya atasnya bagus, cuman torsi di bawahnya kita cek nih. Nah, kita main agak licin dikit ini. Ya, jadi sedikit kurang torki. Mungkin karena pada dasarnya ini kan mesin Fiction punya. Jadi secara langkahnya kurang besar. Karena langkahnya kurang gede ya kurang torki. Cuman buat lari enak. Pemandangan di sini nih. Luar biasa. Kalau dibilang ini motor jaraknya ya 10-15 cm dari udol saya. Dengan jok yang nggak terlalu lebar. Cuman kalau dibilang ini motor tinggi atau enggak, sebenarnya kalau naik sih gampang ya. Nah, turun kaki sebelah kayak pakai X-Max, karena dia tinggi. Nah, overall feel yang saya coba ini, saya rasa pada dasarnya enak pas saat kita pakai berdiri dan lagi duduk. Ini motor stangnya lebih enak karena diganti dengan stang bawaan CRF 3 cm lebih tinggi dibanding yang punya WR155. Jauh lebih enak dipakainya. Instrumen jelas di depan, kelihatan. Tapi kalau kita lagi main di tanah atau main di lapangan seperti ini, jarang kita lihat kecuali untuk bensin kali ya. Tangki di depan sini ngisi oke, cuman yang enak ini enak, dan seperti yang gue bilang tadi, suspensinya depan belakang empuk nih. Sama nih, gue lagi diem ya. Sorry. Bisa dibilang seimbang depan dan belakang. Dan itu bikin motor lebih enak dipakai. knalpotnya
Ini yang bikin beda dari motor-motor lain. Knalpotnya nggak di sebelah kanan motor, cuma di sebelah kiri motor. Agak unik ya. Gue nggak tahu alasannya kenapa digeser ke sebelah kiri bukan di kanan. Kalian ada yang tahu? Kalau yang tahu, kasih tahu gue di bawah di komen. Nanti gue coba tanya-tanya. Nanti kalau andaikan gue nggak dapat infonya, mulai dapat dari teman-teman semua. Cuma di sebelah kanan, bukan di kiri. Kebetulan motor yang saya gunakan ini sudah menggunakan exhaust system full dari Norifumi. Suara knalpotnya nggak keras banget, cenderung lembut dan performa mesinnya menjadi lebih baik. Yamaha WR155 ini diciptakan sebagai motor dual purpose atau juga disebut dengan motor multiguna. Pengalaman saya mengendarai WR155 ini cukup baik. Ngebut di jalan rusak, tenaga dan suspensi masih mumpuni. Saya kira kalau motor ini akan digunakan di jalan aspal, ada baiknya kita tune motor ini dengan menggunakan gear yang sesuai dengan medan aspal yang kita lalui. Ini pasti akan membuat pengalaman mengendarai WR155 ini jauh lebih asik. Khususnya kalau dipakai harian dan dirubah ke supermoto. Di medan yang cukup terjal dengan mesin dan suspensi bawaan pabrikan ini, WR155 ini masih bisa melalui jalur ini. Mau perlahan naik di gigi 1 pun masih oke untuk nanjak di tanjakan yang lumayan ekstrim ini. Namun di saat kondisi hujan atau tanah basah, kembali lagi ke skill pengendaranya. Apakah Yamaha WR155 ini akan menjadi raja tanah berikutnya? Kita lihat ke depannya seperti apa. Udah lama gue nggak main tanah. Terakhir gue main tanah tuh, kalau videonya itu gue lagi di Palembang. Video zaman dulu banget, kalau kalian pengen nonton bisa lihat di atas ini. Zaman dulu gue pakai KLX, kan bu. Jadi agak haheho, karena ya main di tanah itu jauh berbeda dengan kalau kita main di aspal. Cuma overall, gue bilang ini oke. Belum nyobain medan berat, cuman banyak yang bilang kalau kita main medan berat, power bawahnya kurang ya. Capek juga dipikir-pikirnya kalau main tanah. Pada dasarnya kan channel gue tuh banyak main di aspal. Bukan berarti gue nggak pernah main di tanah. Hari ini udah coba WR155-nya. Pada dasarnya kalau dari sisi suspensi cukup oke. Selama kita bukan main adventure yang berat. Kalau buat kegiatan sehari-hari untuk warawiri dari kebun ke rumah, cukup banget. Torsi mesinnya jauh lebih enak dibanding mesin-mesin seri terdahulu yang ada di Fiction di R15. Cukup buat motor ini. Cuma kalau mau main berat, main lumpur, kayaknya sedikit agak kurang deh. Karena hari ini nggak hujan, jadi nggak ada lumpurnya. Kalau ada lumpurnya, gue nggak pulang-pulang masalahnya. Oke, makasih banget buat teman-teman dari Hikmah Farm yang udah memberi pinjam motornya dan kita udah main di kebunnya. Luar biasa. Dan teman-teman di Permata Yamaha yang sudah memfasilitasi. Dan juga untuk teman-teman di Prime Gear, terima kasih untuk supportnya. Om Mari, thank you buat supportnya juga. Sepatunya kece, cukup. Kalau kalian suka, bisa link lihat di bawah untuk beli, untuk lihat model-model dan lain-lainnya. Oke, gue capek. Teman-teman yang baru nongkrong, jangan lupa untuk klik subscribe dan belnya dipencet ting-ting-ting biar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten yang bikin gua cerita kayak gini, tapi nggak kalah menariknya. Oke, jangan lupa komentar dan kasih penilaian berupa thumbs up. Kalau keburu hujan, gua pulang dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, makasih buat Om Manto yang sudah main-main ke lahan kita. Lain kali main-main di sini, kita main trail lagi sama pakai Max-nya lagi di sini. Udah lama kita lihat YouTube-nya nih, baru kali ini bisa ketemu langsung sama orangnya. Thank you, Om. Wow, udah 19. Ambil 3 jam. Set gitu ya. Hah? Saya